Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang tambahan THR dan gaji 13 buat para guru ya. Di mana kami harus memberikan informasi ini karena berseliwerannya postingan-postingan di Facebook ya, oleh konten-konten kreator yang mencari dolar ya, yang mengatakan bahwa ini sudah cair di beberapa daerah. Oke, perlu kami sampaikan bahwa ini bukan barang baru ya. Ini tahun ini adalah tahun ketiga ya, bukan tahun kedua, tapi tahun ketiga ya. Sejak tahun 2023 tambahan THR ini sudah ada ya. Hanya di tahun 2003 itu hanya 50% untuk daerah-daerah yang memberikan laporan secara lengkap ke Kementerian Keuangan. Kemudian eh, tahun 2024 ya, ini bertambah. Selain tambahan THR-nya menjadi 100% dari tunjangan yang diterima, juga ditambahkan dengan eh, tambahan gaji 13 ya, 100% dari tunjangan yang diterima ya. Dan tahun 2025 ini ya dasarnya ya kami akan mencoba ya men-share aturannya ya. Oke, aturan ini ada pada peraturan pemerintah ya. Jadi dasarnya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan ya. Ini nanti ada di halaman 10 ya. Kalau kita buka aturan ini ya, di halaman 10 ini ya. Nah, di sini ya. Tunjangan di pasal 9 menyebutkan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Kemudian ayat 2 tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan atau TPP dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semua eh, ASN ya di daerah itu harusnya dalam komponen tunjangan hari raya dan gaji 13 itu dimasukkan tambahan penghasilan atau TPP. Tapi kembali lagi dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah ya sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Kemudian poin 3 ya ayat 3 dalam hal guru dan dosennya. Jadi kebanyakan karena guru di daerah ya tidak mendapatkan TPP, maka di sini dikatakan dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E ya dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ini bisa diberikan dengan tunjangan yang diberikan. Loh, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ya. Jadi diberikan sebesar TPG-nya atau tamsilnya ya yang diterima dalam 1 bulan ya, sehingga nanti ini eh, ada perbedaan
antara guru yang sudah sertifikasi, yang sudah menerima TPG, dengan yang belum menerima TPG atau hanya menerima tamsil, ya. Makanya ada yang eh, satu kali gaji pokoknya, ada yang eh, sesuai dengan tamsilnya. Oke, selanjutnya peraturan pemerintah ini sudah ditindaklanjuti oleh eh, Kementerian Dalam Negeri, ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, ya. Di tanggal 2 Mei 2025 sudah mengirimkan surat kepada masing-masing daerah, ya, untuk membahas masalah jumlah guru, ya, rapat pembahasan data jumlah guru terhadap jumlah TPG dan tamsil dalam rangka perhitungan pembayaran THR dan gaji 13 untuk guru ASN daerah tahun 2025. Jadi di sini udah diminta kami daerah, ya, mengirimkan data, ya. Ini sudah ada formnya, semuanya sudah kami kirim waktu itu, ya. Nah, ini ada batas-batasannya, ya. Oke, selanjutnya setelah dari Kementerian Dalam Negeri, oke, Kementerian Keuangan menindaklanjutinya, ya, dalam bentuk surat edaran atau surat apa ini, ya, nomor S147 PK 2 2002 yang banyak beredar di dunia maya mengatakan ini juknisnya. Ini bukan juknisnya, ya. Kalau mau dibaca, ini bukan juknis, tapi ini adalah permintaan konfirmasi dan kelengkapan dokumen data guru yang tidak mendapatkan tambahan penghasilan dari APBD. Jadi guru-guru di daerah yang tidak mendapatkan TPP dari APBD, ini kami disuruh laporkan, ya, kami disuruh laporkan agar nantinya Kementerian Keuangan mengalokasikan, bukan membayar dulu, ya, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tambahan THR dan tambahan gaji 13, ya. Jadi kenapa dikatakan tambahan, ya, kenapa dikatakan tambahan? Karena gaji 13-nya, apa, tunjangan tunjangan gaji 13-nya dan juga tunjangan THR-nya sudah diberikan, ya, sudah diberikan full. Hanya saja waktu diberikan THR dan gaji 13 tidak ada masuk komponen tunjangan profesi guru maupun tamsil, ya, ataupun TPP, ya. Nah, jadi itu sehingga ini sekarang uh, udah diminta, alhamdulillah, ya, beberapa daerah ini ada batas waktu kemarin pengiriman pengiriman datanya itu ditunggu sampai 7 Oktober 2025. Jadi di dalam form ini kami bukan saja disuruh laporkan, ya, kami bukan saja disuruh melaporkan data untuk tahun 2025, ya. Ini sudah ada SPTJM dari kepala uh, dari Sekda, ya. Kemudian di sini juga ada form laporan teman-teman, ya. Nah, ini bahwa ini bukti bahwa ini sudah tahun ketiga, ya. Buktinya ini diminta laporan realisasi untuk tahun anggaran 2023 dan juga tahun anggaran 2024. Jadi eh, kita melapor memberikan data, ya, juga harus menyertai laporan realisasi di tahun 2023 dan tahun 2024, ya. Itu teman-teman, ya. Untuk saat ini kami daerah, ya, eh, sedang menunggu eh, peraturan Menteri Keuangan ataupun keputusan Menteri Keuangan seperti ini tahun 2024 itu ada dibuatkan, ada terbit keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 416 tahun 2024 tentang perubahan rincian dana alokasi umum tahun anggaran 2024 dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi guru aparatur sipil negara di daerah. Ini kalau tahun 2024, alhamdulillah ini cepat terbit, ya. Ini 16 November 2024 peraturannya sudah terbit, ya. Peraturan sudah terbit, isinya seperti ini. Ini ada alokasi DAU 2024, ya. Nah, nanti ada tambahannya, ya. Makanya kalau saya di postingan saya menyebutkan kami menunggu PMK tambahan DAU. Langsung coba aja. Oke, seperti ini nanti ada Konawe, gini. Jadi nanti dia ada alokasinya, ya. Ada alokasi tunjangan hari raya berapa,
tunjangan gaji 13-nya berapa, ini untuk tambahannya. Jadi ada alokasinya. Kalau tahun 2024 Konawe dikucurkan untuk tambahan tunjangan hari rayanya 7.654.551.000. 551.000. Kemudian untuk gaji ke-13-nya dikucurkan 7.644.335.000. Kenapa lebih kecil gaji 13-nya? Karena pada saat menerima gaji 13 ada beberapa yang udah pensiun ya gitu. Jadi kita nunggu ini lagi teman-teman ya. Kita tunggu ini lagi teman-teman ya. Kemudian kalaupun nanti ada ini dananya juga disalurkan ke kas daerah, ini juga perlu diperhatikan nanti oleh pengelola. Kita harus eh, koordinasi dengan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, ya, agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD, ya. Nah, anggaran ini belum ada di dalam APBD daerah masing-masing, ya, sehingga ini perlu ditambahkan pada saat pembahasan anggaran perubahan pun, karena peraturan ini belum muncul, anggaran ini belum ada, maka belum dimasukkan dalam anggaran pembangunan daerah, masing-masing daerah. Nah, konsekuensinya, walaupun ini sudah ada, tidak masuk dalam APBD, maka belum bisa disalurkan untuk tahun berkenan karena anggarannya tidak ada ya di dalam APBD. Makanya ini kita harus koordinasi cepat ke Bapeda dan BPKD apabila sudah ada penentuan alokasi anggarannya. Ketika masuk di APBD, nanti akan masuk ke dalam SIPD namanya ya, ada aplikasi SIPD, dimasukkan dulu ke SIPD. Nah, nanti masuk di SIPD baru bisa Dinas Pendidikan ya masing-masing ya membuat permintaan ya SPM, surat perintah membayar yang ditujukan ke eh, BPKAD ya, BPKAD ya. Sehingga uh, bisa ditransferkan dana ini ke rekening masing-masing guru. Jadi nanti akan ditransfer ke rekening masing-masing guru. Kalau tahun 2024 kemarin polanya seperti itu ya lewat RKUD ya, lewat kas daerah ditransfer ke masing-masing guru, langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru ya. Ah, mudah-mudahan ya apakah pusat ataupun daerah tetap nanti sama ya. Yang pastinya untuk tambahan ini datanya, data siapa yang dimintai atau diusulkan, karena data tersebut juga yang kami usulkan itu harus melalui tahapan review ya. Jadi ada nanti melalui tahapan review dari inspektorat ya. Nah, jadi harus ada reviewnya dari inspektorat ya. Nah, karena di sini diminta juga ya review inspektorat. Jadi tidak asal ya. Nah, ini surat hasil review APIP atau inspektorat itu juga disertakan dalam pengajuan anggarannya. Jadi teman-teman yang kita lakukan adalah menunggu KMK ya, kemudian nanti menyampaikan ke Bapeda, menyampaikan ke BPKD agar dimasukkan ke dalam APBD perubahan, kemudian dimasukkan ke dalam SIPD sehingga bisa dalam bulan Desember ini juga bisa dibayarkan. Apabila tidak dilakukan itu, walaupun dananya nanti ditransfer ke kas daerah, ya ditransfer ke kas daerah, tetap tidak akan bisa dibayarkan atau ditransferkan ke rekening masing-masing guru. Kenapa? Karena tidak ada dalam anggaran pendapatan daerah, tidak ada dalam SIPD. Makanya beberapa daerah, minta maaf teman-teman, tahun 2024 itu banyak-banyak dibayarkan nanti di tahun 2025. Kenapa? Karena anggarannya tidak dimasukkan dalam APBD 2024. Alhamdulillah Kabupaten Konawe di tahun 2024 di bulan Desember kami sudah merealisasikan kepada masing-masing guru. Kenapa? Karena kami cepat koordinasi antara Bapeda, kemudian BPKAD ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Jadi mohon ya tidak membuat kegaduhan ya bahwa daerah ini sudah dibayar, daerah itu sudah dibayar ya. Belum ada yang dibayar ya. Setahu saya belum ada yang dibayar. Kemarin muncul postingan bahwa Buton Utara sudah bayar. Nah, kami langsung koordinasi, tanyakan ke pengelola tunjangannya, ternyata belum juga. Pernah juga muncul informasi bahwa Konawe Kepulauan
juga sudah membayar. Setelah konfirmasi ternyata yang dibayar yang tahun 2024 ya teman-teman, yang dibayar adalah tahun 2024. Nah, kenapa bisa nanti sekarang baru dibayar 2024? Bisa saja karena alokasi dananya, alokasi anggarannya pada saat pembahasan APBD 2025 itu mereka belum memasukkan. Karena kenapa? Pembahasan APBD 2025 pun biasanya dibahas di bulan Oktober, ya, di bulan November, ya. Nah, belum muncul KMK-nya. Sehingga nanti mereka masukkan ke APBD perubahannya, sehingga sekarang baru mereka bisa bayar yang tahun 2024. Makanya kalaupun ada postingan Kebutuhan Utara mengatakan tahun kedua, oh ya mungkin benar, tidak hoax kalau bilangnya tahun kedua, berarti yang tahun 2024. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Eh, kita nunggu, mudah-mudahan Pak Menteri cepat mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan tentang alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya tambahan ya, bukan tunjangannya ya, tambahan tunjangan hari raya dan gaji 13. Jadi ini sebenarnya tambahan ini ada pada semua ASN sebenarnya. Kalau yang ASN non guru berarti dia harusnya alokasinya untuk satu kali TPP-nya. Hanya kan kembali lagi dikembalikan ke kemampuan fiskal masing-masing daerah. Oke, dia bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.